Selamat pagi semua. Selamat pagi ya. Jadi saya harap kita semua tetap sehat ya selalu ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu budidayakan kebersihan dalam lingkungan. Oke, mari kita melanjut untuk pelajaran kita sebelumnya. Nah, pelajaran sebelumnya kita menyatakan tentang keberadaan suatu benda, baik itu benda hidup maupun benda mati. Nah, kalau benda hidup kita tandai dengan keberadaannya itu dengan imas, yaitu manusia dan hewan. Nah, kalau untuk benda mati kita menggunakan arimas. Itulah yang segala bentuk benda mati dan juga tumbuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak berpindah, gitu ya. Jadi saat ini kita mau bicara tentang bilangan. Jadi maksudnya di sini adalah sebelumnya kita belajar tentang keberadaan suatu benda, maka kali ini kita akan bicarakan keberadaan suatu benda dengan total jumlahnya. Jadi kita misalnya kayak saya ini ada 20 pen. Nah, jadi bilangan ini 20 pen kayak gitu. Atau misalnya ada 2 kertas seperti itu. Jadi kita di sini bicarakan tentang bilangan suatu benda. Ada tidaknya ya. Jadi saya harap kalian simak ya pelajaran ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam situ, saya ingin kalian mengingat kembali angka yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu angka 1 sampai 10. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi di situ kita masuknya. Oke, sebelumnya kita udah belajar kan yang ichni sang yonggo. Nah, di sini kita belajarnya tuh. Bisa lihat. Nah, di sini ada kata 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Jadi di sini dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Jadi ini harus utama. Kalau 20 kan kemarin ni ju, ya kan? Kalau 23 ni ju sang. Jadi harus ingat ya seperti itu ya. Nah, kali ini kita belajarnya enggak 1 2 3 4 5, tapi kita belajar misalnya untuk manusia 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau misalnya untuk mobil 1 unit mobil, 2 unit mobil, atau misalnya untuk secangkir kopi, 1 cangkir kopi, 2 cangkir kopi. Jadi seperti itu. Sekarang kita belajar seperti itu ya. Nah, untuk bilangannya misalnya kita pakai untuk yang pertama yaitu orang. Jadi kita untuk manusia, untuk orang ya di sini ya. Jadi 1 orang itu dibaca dengan hitori, 2 orang dibaca dengan futare, 3 orang dibaca dengan san. Maka di sini mulailah berguna yang di sini san, tapi kita tambahkan dengan nen. Nen inilah artinya orang. Jadi untuk dari 3 sampai seterusnya kita pakai nin. Jadi kalau 4 orang misalnya, ya udah masukkan 4 apa? Yon nin. 5 apa? Go. 5 orang misalnya, go nin. 6 apa? Roku nin. Tinggal gitu. 7 orang misalnya. Nah, ini di sinilah pengecualian, yang lain beda. Kita bukan pakai nananin ya. Kita bukan pakai nananin, tapi kita pakai shichi nin. Jadi 7 orang itu shichi nin ya. Shichi nin, bukan nananin. Oke. 8 orang itu tetap pakai hachinin. 9 orang kita nggak pakai Q, tapi pakai kunin. 10 orang zunin. Oke. Jadi 11 nanti ikut kita sebelumnya, 10 dan 1 pakai nin. Misalnya 11 orang misalnya, ya udah zu ichi nin gitu ya. Jadi hanya ini yang berbeda, 1 orang, 2 orang, dan juga ini ya, cucu. Oke, itu kalau untuk orang. Nah, gimana kalau untuk misalnya barang-barang elektronik? Elektronik itu misalnya mencakup seperti HP, handphone, AC, mobil, atau barang-barang yang bisa bergerak seperti itu kan, itu seperti sepeda. Kita pakainya ini ya, kita pakai ini apa?
dai. Kita pakai dai. Oke, tapi yang kita gunakan yang mana? Kita menggunakan yang dari sini ya. Yang kita gunakan dari sini. Jadi misalnya di sini ichi ni. Berarti kalau misalnya satu buah mobil, ichi dai, ni dai, sang dai, yong dai, go dai, roku dai, nana dai, hachi dai, kyu dai, ju dai. Jadi kita pakai yang di sini ya. Ichi dai, ni dai, san dai, yon dai. Jadi kita pakai segala bentuk elektronik yang berat. Berarti yang berbentuk dengan mesin. Jadi kita pakai ini. Jadi misalnya kita buat ya, misalnya di taman ada 3 orang perempuan misalnya. Oke, di taman ada 3 orang perempuan. Ada menyatakan predikat. Di taman menyatakan keterangan tempat. Nah, ini keterangan yang mau kita ambil. Seorang perempuan, 3 orang perempuan. Oke, kita masukkan ya. Pola kita seperti sebelumnya apa? Koeng ni, di taman ada 3 orang. Berarti apa duluan? 3 orang perempuan. Berarti duluan lah onnanya. Onna itu perempuannya. Onna ga, masukkan ininya. San, nin. Pakai apa kalau untuk manusia? Pakai imas. Jadi dia koeng ni onna ga 3 nin imas. Itu dia. Koeng ni onna ga 3 nin imas. Jadi bilangannya itu sebelum imas. Ya. Pakai ga imas. Jadi di sini ada jarak untuk bilangannya. Di sini kata bendanya. Di sini keterangan tempatnya. Di sinilah dia predikatnya. Jadi kita tetap pola seperti itu, hanya kita masukkan bilangan di tengah-tengahnya. Oke, misalnya di depan rumah ada 2 buah mobil. Jadi kita mobil pakai yang ini ya. Pakai yang di sini kita ya. Oke, di depan rumah ada 2 buah atau 2 unit mobil. Kalau mobil itu pakainya unit ya. Oke, di depan rumah ada. Jadi di depan rumah jadi keterangan tempat. Ya kan? Ada itu adalah predikat. Ini dia objeknya. Oke, kita mulai ya. Oke, di depan rumah berarti uchi no ue ni, apa yang ada? Kuruma ga ada berapa? Ada 2. Kita masukkan tadi ini 1, 2, maka kita ambil yang ini. Oke, masukkanlah ni dai arimas. Kenapa pakai arimas? Karena dia benda mati. Di sini dia benda mati ya. Jadi dia. Jadi saya harap kalian hafal. Jadi kalian hafal yang utama ini, kalian hafal untuk manusia berbeda sendiri, ini juga berbeda. Nah, selain itu benda-benda berat, juga ada yang namanya benda-benda tipis seperti ini. Ini tipis kan? Jadi segala bentuk yang tipis seperti ini, itu kita pakai dengan mai. Oke, benda-benda yang tipis atau yang bentuk lembaran atau yang bentuk helai, seperti 1 helai daun, 1 lembar kertas, bukan buku ya. Buku itu bukan 1 lembar tapi 1 jilid, itu berbeda lagi. Jadi segala bentuk yang tipis kayak seperti uang, perangko, foto. Nah, kita pakai ini mai. Nah, yang kita pakai untuk mai ini adalah yang ini. Ichi ni sang yong go roku nana hashi kyuzu. Ini kita pakai, yaitu bentuk mai. Misalnya ichi mai, ni mai, san mai. Itulah seterusnya sampai ju mai.
yong, mai, go, mai, roku, mai, nana, mai, hachi, mai, kyu, mai, chiu, mai. Jadi berlaku ya, kita berlaku yang di sini. Oke, kita berlaku yang di sini itu pakai mai untuk lembaran yang tipis. Nah, selanjutnya kita untuk yang benda yang tidak beraturan bentuknya, misalnya kayak buah-buahan, kayak perabot rumah tangga, itu kan gak berbentuk. Karena perabot rumah tangga itu bukan hanya lemari, kulkas, lemari, meja, kursi, tempat tidur, ya kan? Bentuknya gak beraturan. Dan juga seperti buah itu ada yang berduri, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang besar kali. Jadi yang gak beraturan itu kita pakai yang bentuk benda yang bentuknya tidak beraturan. Itu pakainya yang ada nya, ada di belakangnya nanti. Misalnya kata buat ya 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya satu buah meja itu sama dengan satu buah apel. Jadi pakai itu bilangannya adalah hitotsu, 2 buah, futatsu, 3 buah, mitsu, 4 buah, yotsu, 5 buah, itsutsu, 6 buah, mutsu, 7 buah, nanatsu, 8 buah, yatsu, 9 buah, koko, natsu. Oke, 10 buah, to. Oh iya, ada benar, to. Itu dia. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, hitsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, koko, natsu, to. Oke, jadi misalnya satu buah apel sama satu buah meja, kita pakai ini bisa. Jadi ini yang kita pakai. Ruangan pun bisa. Ruangan itu bisa, tapi alangkah lebih baiknya kita pakai yang berbeda. Seperti kalau dia untuk ruangan, kayak ruangan, 1 ruangan, 2 ruangan, kita pakainya itu adalah shitsu. Jadi kita pakai yang gimana? Ya, kita pakai yang seperti ini juga. Kita pakai tetap ini. Ya, jadi kita misalnya seperti ini. Ichi shitsu, ni shitsu. Begitulah seterusnya sampai ju shitsu. Oke, bisa ya? Jadi kita udah belajar bilangannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya harap ini kalian catat di buku kalian, kalian pelajari. Nanti next saya kasih tugas. Saat ini belum ada tugas ya, kita masih materi aja. Oke, saya harap kalian bisa ya ini. Oke. Oke, nah ini kita buat dulu contoh ke dalam kalimat. Misalnya di bawah buku ada 3 lembar foto. Misalnya di bawah buku ada 3 lembar foto. Nah, kita buat di bawah buku adalah keterangan tempat, ada itu predikat, lembar foto adalah objeknya. Dah, jadi kita buat kayak gini. Di bawah buku apa? Hong no uwe ni ada 3 lembar foto-foto. Shashin ga ada berapa? 3 lembar. Berarti kita taruh san mai ada arimasu. Jadi hong no uwe ni shashin ga san mai arimasu. Oke, misalnya, atau di dalam rumahku, di rumahku ada 3 ruangan misalnya. Berarti di rumahku ada 3 ruangan. Jadi di rumahku itu keterangan tempat posisinya, ini predikatnya. 3 ruangan itu adalah objeknya yang mau kita terangkan. Nah, di rumahku apa?
watashi no uchi ni, ada ruangan, kamar ya. Kita buat heya ga sansetsu arimasu. Oke. Sansetsu arimasu. Watashi no uchi ni heya ga sansetsu arimasu. Oke, begitulah cara kita membuatnya. Jadi ingat, polanya adalah kalau kita pakai ni berarti di sini adalah keterangan tempat, di sini kata bendanya, pakaikan ga. Nah, disinilah jumlahnya. Di sini untuk menyatakan bilangannya. Baru di sini kita pakai arimas atau imas. Oke, di sini arimas untuk benda mati dan tumbuhan. Nah, kalau di sini imas itu adalah untuk manusia dan hewan. Oke, bisa ya? Jadi saya harap kalian pelajari, buat di buku catatan. Oke. Sekian dulu pelajaran hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan tanya saya. Oke, terima kasih.